Halo anak-anak kelas 6, jumpa lagi di channel Sekolah Dasar TV. Bagaimana? Masih semangat belajar dari rumah saja bukan? Kali ini kita akan latihan soal tema 2, subtema 2. Soal nomor 1. Perhatikan gambar. Hewan seperti gambar di atas mempertahankan diri terhadap lingkungan dengan cara A. Menggulung tubuhnya. B. Memiliki tinta yang dikeluarkan. C. Melepaskan ekornya. D. Memiliki cangkang di bagian belakang. Jawabannya adalah D. Siput memiliki cangkang di bagian belakang tubuhnya. Nomor 2. Perhatikan gambar. Hewan seperti gambar di atas mengelabui musuhnya dengan cara A. Memutuskan ekornya. B. Memutuskan kepalanya. C. Mengubah warna tubuhnya. D. Menjulur-julurkan lidahnya. Jawabannya adalah A. Cicak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Soal nomor 3. Perhatikan tabel. Ciri-ciri hewan. 1. Tergolong hewan omnivora. 2. Termasuk hewan unggas. 3. Memiliki bulu yang beragam. 4. Memiliki cakar untuk mengais. Nama hewan sesuai ciri-ciri di atas adalah A. Bebek. B. Ikan. C. Cicak. D. Ayam. Jawabannya adalah yang D. Ayam. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menggulung tubuhnya. 2. Melakukan mimikri. 3. Melakukan autotomi. 4. Lidah panjang dan lengket. 5. Kaki mempunyai perekat. Dari pernyataan di atas, yang merupakan cara adaptasi terenggiling terhadap lingkungannya adalah A. 1 dan 2. B. 2 dan 4. C. 1 dan 4. D. 1 dan 5. Jawabannya adalah yang C. 1 dan 4. Jadi terenggiling itu beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara menggulung tubuhnya dan juga dia mempunyai lidah panjang dan lengket. Soal nomor 5. Cumi-cumi melakukan penyesuaian diri dengan cara mengeluarkan tinta untuk A. Mendapatkan makanan. B. Mendapatkan musuhnya. C. Menghindari diri dari mangsanya. D. Menghindari diri dari musuhnya. Jawabannya adalah D. Menghindari diri dari musuhnya. Soal nomor 6. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan baik kepada bangsa Indonesia maupun dunia luar. Menyatakan kemerdekaan kepada dunia luar ditunjukkan agar A. Bangsa Indonesia mampu mengisi dan mewujudkan tujuan negara. B. Bangsa-bangsa di dunia menentukan nasib kehidupan bangsa Indonesia. C. Bangsa Indonesia berjuang untuk meningkatkan pembangunan negara. D. Kedaulatan bangsa Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jawabannya adalah D. Kedaulatan bangsa Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
Soal nomor 7. Perjuangan berikut yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan adalah: A. Perang Diponegoro dipimpin Pangeran Diponegoro. B. Pertempuran Arek Surabaya melawan kembali bangsa asing. C. Sumpah Pemuda tahun 1928. D. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura. Jawabannya adalah B. Pertempuran Arek Surabaya melawan kembali bangsa asing. Soal nomor 8. Kerjasama yang dilakukan oleh Bung Tomo dan arek-arek Surabaya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia berlandaskan: A. Semangat persatuan. B. Perjuangan kedaerahan. C. Sukarela. D. Percaya diri. Jawabannya adalah A. Semangat persatuan. Nomor 9. Kerjasama yang diwujudkan dengan pertempuran di berbagai wilayah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah: A. Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. B. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura. C. Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. D. Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jawabannya adalah C. Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Nomor 10. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949 merupakan salah satu isi perjanjian: A. Renville. B. Linggarjati. C. Rumroyen. D. KMB. Jawabannya adalah B. Linggarjati. 11. Kalimat efektif adalah: A. Kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal menjadi satu kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung atau sambung. B. Kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk orang lain agar mau mengikuti atau membeli suatu produk yang diiklankan. C. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. D. Kalimat yang menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan makna bagi pendengar atau pembacanya. Jawabannya adalah C. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. 12. Perhatikan teks bacaan berikut. Setelah melalui waktu yang sangat lama, disertai pengorbanan besar dari seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Adapun saat menjelang diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, bisa ditegaskan dimulai pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada waktu itu, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Maksud mereka agar kedua tokoh ini terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Kalimatannya yang sesuai untuk menggali informasi dari paragraf di atas adalah: A. Apa tujuan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? B. Kapan tokoh-tokoh Indonesia itu pergi ke Rengas Dengklok? C.
Bagaimana cara pemuda Indonesia menculik dua tokoh terkemuka itu? D. Apa yang dilakukan seluruh rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan? Jawabannya adalah A. Apa tujuan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? 13. Perhatikan teks berikut. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Para pemuda dengan perjuangan yang gigih dapat melumpuhkan tank-tank sekutu dan berhasil menguasai objek-objek vital. Strategi rakyat Surabaya adalah dengan mengepung dan menghancurkan pemusatan-pemusatan tentara Inggris, kemudian melumpuhkan hubungan logistik. Titik-titik strategi yang dilakukan rakyat Surabaya dalam menghadapi sekutu. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya sesuai dengan isi teks di atas adalah A. Siapa? B. Mengapa? C. Bagaimana? D. Di mana? Jawabnya adalah C. Bagaimana? 14. Muhammad Toha adalah tokoh pahlawan dari Bandung. Ia termasuk anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia yang terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi milik sekutu. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang, tetapi ia gugur dalam peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Kalimat tanya yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Mengapa Muhammad Toha menjadi tokoh di Bandung? B. Siapakah pejuang yang gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api? C. Apa yang digunakan Muhammad Toha untuk menghancurkan gudang milik sekutu? D. Siapakah yang membantu Muhammad Toha dalam menghancurkan gudang? Jawabannya adalah B. Siapakah pejuang yang gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api? 15. Kemenangan pertempuran Ambarawa diabadikan dengan membuat monumen Palagan Ambarawa. Kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah A. Kemenangan, B. Diabadikan, C. Membikin, D. Monumen. Jawabannya adalah C. Membikin. Soal nomor 16. Unta mampu bertahan hidup di gurun pasir tanpa makan dan minum selama beberapa hari. Cara yang dilakukan unta agar dapat bertahan hidup seperti itu adalah, jawabannya, unta menyimpan cadangan lemak di punuknya yang dapat dipecah menjadi energi. 17. Fungsi rambut seperti duri pada landak adalah, jawabannya, untuk melindungi diri dari musuhnya. 18. Pada perjanjian Rumroyen, negara Indonesia diwakili oleh, jawabannya, Muhammad Rum. 19. Penyebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api adalah, jawabannya, karena tentara sekutu dan tentara Nika Belanda ingin menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer mereka. Soal nomor 20. Dalam menuliskan informasi yang diperoleh dari teks berdasarkan hasil menjawab pertanyaan, harus menggunakan kosakata baku dan titik-titik. Jawabannya adalah kalimat efektif.
Baiklah anak-anak, kita sudah selesai latihan soal tema 2 subtema 2. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Ingat ya, walaupun kalian berada di rumah, kalian harus tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu kembali di channel Sekolah Dasar TV pada latihan-latihan soal berikutnya. Terima kasih.